Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dimulai dari kelas 6C Sistem Informasi Manajemen. Saya akan menjelaskan tentang Sistem Informasi Manajemen. Definisi sistem. Sistem yaitu suatu susunan yang teratur dari kegiatan-kegiatan yang saling berkaitan yang melaksanakan dan mempermudah kegiatan-kegiatan utama organisasi atau institusi. Informasi adalah data yang telah diproses atau diolah sehingga memiliki arti atau manfaat. Data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam mengambil keputusan. Manajemen yaitu kegiatan yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan secara bersama-sama atau melibatkan orang lain demi tercapainya tujuan. Sistem informasi manajemen kerap disingkat dengan SIM yang berasal dari bahasa Inggris, yakni Management Information System. Pengertian SIM adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal dalam bisnis yang terdiri atas pemanfaatan dokumen, manusia, teknologi, serta prosedur dalam akuntansi manajemen. Menurut ahli Bodnar dan Hopwood, Manajemen Information System adalah kumpulan perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk mentransformasikan data dalam bentuk informasi yang berguna. Dan menurut L. James Avery, SIM adalah prosedur logis dan rasional untuk melakukan atau merancang suatu rangkaian komponen yang berhubungan satu sama lain. Dan menurut Azhar Susanto, Sistem informasi manajemen merupakan kumpulan atau grup dari subsistem atau bagian atau komponen apapun baik fisik maupun non-fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan berkenaan dengan pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan. Fungsi SIM yaitu meningkatkan produktivitas serta penghematan dalam hal biaya di dalam organisasi. Meningkatkan kualitas dari SDM dikarenakan unit sistem kerja akan lebih terkoordinasi serta sistematis. Mempermudah pihak manajemen dalam melakukan pengawasan, perencanaan, pengarahan, serta pendelegasian kinerja pada semua departemen yang mempunyai koordinasi dan hubungan. Meningkatkan efisiensi serta efektivitas data yang lebih real time dan akurat. Contoh SIM: Executive Support System. Sistem di atas akan membantu manajer untuk bisa berinteraksi dengan lingkungan perusahaan, yakni dengan memakai bantuan dari grafik serta pendukung dari komunikasi yang lain. Dan yang kedua, Group Decision Support System dan Computer Support Collaborative Work System yang berfungsi untuk mencari solusi atas permasalahan untuk pengumpulan pengetahuan pada kelompok dan bukan individual. GDSS biasanya memiliki bentuk kuesioner, konsultasi, serta skenario. Yang ketiga, Export System dan Artificial Intelligence. Sistem informasi ini memakai kecerdasan buatan dan dalam menganalisis pemecahan masalah menggunakan pengetahuan tenaga ahli yang sudah diprogram ke dalamnya. Yang keempat, Decision Support System. Ada sistem informasi yang membantu manajer untuk mengambil keputusan dengan mengamati lingkungan dalam perusahaan. Informatic Management System memiliki fungsi untuk mendukung spektrum tugas di dalam organisasi. Office Automation System. Sistem informasi aplikasi ini memiliki fungsi untuk melancarkan komunikasi di antara departemen di dalam perusahaan. Yang ketujuh, Supply Chain Management. Manfaat yang diperoleh dari manajemen adalah mengintegrasikan data penting seperti suplai dari pemasok, produsen, hingga pengecer, bahkan sampai ke konsumen paling akhir. Biasanya sistem ini menjadi satu dengan sistem pembukuan perusahaan pada software akuntansi.
Dan yang ke-8 adalah Enterprise Resource Planning. Banyak perusahaan besar yang menggunakan sistem informasi manajemen ERP, akan tetapi sistem ini juga bisa digunakan dalam skala kecil. ERP biasanya dipakai pada pengelolaan manajemen serta melakukan pengawasan yang integrasi di antara unit-unit perusahaan. Manfaat SIM menyediakan informasi yang digunakan dalam penghitungan harga pokok produk jasa serta tujuan lain yang diinginkan oleh manajemen. Yang kedua, menyediakan informasi yang digunakan untuk merencanakan, mengendalikan, mengevaluasi, serta melakukan perbaikan yang berkelanjutan. Dan yang ketiga, menyediakan informasi dalam mengambil keputusan penting. Komponen sistem informasi manajemen yaitu sistem administrasi dan operasional. Sistem ini meliputi beberapa bagian dari manajemen yang melakukan kegiatan rutin dengan prosedur yang telah ditentukan. Prosedur ini pada bagian personalia, administrasi, dan lain sebagainya. Komponen ini perlu diawasi secara teliti sebab apabila ada perubahan maka dapat segera diantisipasi. Yang kedua, sistem pelaporan manajemen. Komponen selanjutnya adalah sistem pelaporan manajemen yang merupakan komponen informasi manajemen yang mencakup bagian yang mana memiliki tugas utama untuk menyusun laporan kinerja baik secara periodik maupun secara rutin. Yang ketiga, sistem pencarian. Sistem pencarian adalah komponen yang memberikan ragam informasi yang dibutuhkan perusahaan. Dan yang keempat, sistem database. Ini adalah komponen yang memiliki manfaat untuk menyimpan semua data dan informasi mengenai kegiatan dari perusahaan. Dan yang kelima, manajemen data. Manajemen data adalah komponen dalam sistem informasi yang memberi kepastian bahwa ragam data yang dimiliki lebih akurat, kekinian, aman, dan juga siap digunakan. Dan terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.